Kisah asal-usul para habaib Nusantara. Menurut Muhammad bin Ahmad Asy-Syadri dalam kitabnya Adwar al-Tarikh al-Hadrami, bangsa Arab terbagi menjadi 3 golongan. Al-Ba'idah yaitu bangsa Arab terdahulu dan kabar berita tentang mereka telah terputus karena sudah terlalu lama. Al-Aribah yaitu orang-orang Arab Yaman keturunan Qahtan. Al-Musta'ribah yaitu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Adnaniyah. Karena golongan yang pertama sudah tidak ada lagi, maka para ahli sejarah hanya mengkaji golongan yang kedua dan ketiga, yaitu Bani Qahtan dan Bani Ismail. Bani Ismail alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, anak Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mula-mula berdiam di kota Ur, yang merupakan kota di Babilonia. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kota Ur dan berpindah ke Palestina. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak dari Siti Hajar yang bernama Ismail alaihissalam, mereka pindah ke Hijaz, tepatnya di Wadi Mekah. Nabi Ismail alaihissalam mempunyai putra sebanyak 12 orang, masing-masing mempunyai keturunan, tetapi kemudian keturunan mereka terputus. Hanya keturunan Adnalah yang berkembang biak. Sebab itu Bani Ismail ini dinamai juga Bani Adnan. Sedangkan Bani Qahtan menurunkan suku Tajib dan Sodaf. Bani Qahtan berasal dari Mesopotamia dan kemudian pindah ke negeri Yaman. Penduduk asli Yaman adalah kaum Ad, yang kepada mereka diutus Nabi Hud alaihissalam. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan angin yang amat keras. Kaum Ad yang dibinasakan ini disebut kaum Ad pertama, sedangkan kaum Ad yang masih mengikuti Nabi Hud alaihissalam disebut kaum Ad kedua. Sesudah Nabi Ibrahim mendirikan Baitullah di Mekah, jadilah kota Mekah itu kota yang paling masyhur di tanah Hijaz, dan berdatanganlah orang dari segenap penjuru jazirah Arab di Mekah untuk naik haji dan ziarah ke Baitullah. Karena itu lama-kelamaan kota Mekah menjadi pusat perniagaan. Pertama kali kota Mekah dipegang oleh Bani Adnan, karena itu Bani Adnanlah yang memelihara dan menjaga Ka'bah sesudah runtuhnya kerajaan Sabaiyah. Maka berpindahlah satu suku yang bernama Khuza'ah dari Yaman ke Mekah, dan mereka merampas kota Mekah dari tangan Bani Adnan. Dengan demikian berpindahlah penjagaan Baitullah dari Bani Adnan kepada Bani Khuza'ah. Di kemudian hari, dari suku Quraisy terdapat seorang pemimpin yang kuat dan cerdas, namanya Qusay. Qusay ini beruntung dapat merebut kunci Ka'bah dari Bani Khuza'ah dan kemudian mengusir Bani Khuza'ah itu dari Makkah. Maka jatuhlah kembali kekuasaan di Mekah ke tangan Bani Adnan. Kemudian Qusay diangkat menjadi raja, yang di tangannya terhimpun kekuasaan keagamaan dan keduniaan. Sesudah Qusay meninggal, kekuasaan tersebut dipegang oleh keturunannya yang bernama Abdi Manaf. Abdi Manaf mempunyai 4 anak: Abdusyam, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Hashim adalah keluarga yang dipilih oleh Allah, yang diantaranya muncul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak keturunan Ibrahim, memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail, memilih Quraisy
dari anak keturunan Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, lalu dia menjadikanku dan sebaik-baik golongan mereka dan sebaik-baik dua golongan, kemudian memilih beberapa kabilah, lalu menjadikanku di antara sebaik-baik kabilah, kemudian memilih beberapa keluarga, lalu menjadikanku di antara sebaik-baik keluarga mereka, maka aku adalah sebaik-baik jiwa di antara mereka dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dari keturunan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerbitkan cahaya cemerlang menerangi semesta alam. Dikarenakan agama Islam yang dibawa keturunan Adnan kepada masyarakat Hadramaut yang berasal dari keturunan Qahtan. Di antara keturunan Adnan yang berada di Hadramaut adalah kaum Alawiyin. Sebelumnya mereka menetap di Basrah, Irak. Tokoh pertama golongan Alawi di Hadramaut adalah Ahmad bin Isa yang dijuluki Al-Muhajir. Kepindahannya ke Hadramaut disebabkan kekuasaan diktator kekhalifahan Bani Abbas yang secara turun-menurun memimpin umat Islam, mengakibatkan rasa ketidakpuasan di kalangan rakyat. Rakyat mengharapkan salah satu keturunan Rasulullah dapat memimpin mereka. Akibat dari kepemimpinan yang diktator, banyak kaum muslim berhijrah, menjauhkan diri dari pusat pemerintahan di Baghdad dan menetap di Hadramaut. Imam Ahmad bin Isa keadaannya sama dengan para sesepuhnya. Beliau seorang alim, amil, mengamalkan ilmunya, hidup bersih dan warok, pantang bergelimang dalam soal keduniaan. Di Irak beliau hidup terhormat dan disegani, mempunyai kedudukan terpandang dan mempunyai kekayaan cukup banyak. Mereka hijrah ke Hadramaut bukan karena dimusuhi atau dikejar-kejar, tetapi mereka lebih mementingkan keselamatan akidah keluarga dan pengikutnya. Mereka hijrah dari Basrah ke Hadramaut, mengikuti kakeknya Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Mengenai hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir ke Hadramaut, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam bukunya Risalah Al-Muwanah mengatakan, Al-Imam Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Al-Imam Ja'far Shadiq ketika menyaksikan munculnya bid'ah, pengobralan hawa nafsu dan perbedaan pendapat yang makin menghangat, maka beliau hijrah dari negaranya Irak, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, hingga sampai di Hadramaut. Beliau bermukim di sana hingga wafat. Ketika beliau berangkat hijrah dari Irak ke Hijaz pada tahun 317 Hijriah, beliau ditemani oleh istrinya Syarifah Zainab binti Abdullah bin Al-Hasan bin Ali Al-Uraidi bersama putra bungsunya bernama Abdullah, yang kemudian dikenal dengan nama Ubaidillah. Turut serta dalam hijrah itu cucu beliau yang bernama Ismail bin Abdullah yang dijuluki dengan Basri. Turut pula dua anak lelaki dari paman beliau dan orang-orang yang bukan dari kerabat dekatnya. Mereka merupakan rombongan yang terdiri dari 70 orang. Imam Al-Muhajir membawa sebagian dari harta kekayaannya dan beberapa ekor unta ternaknya, sedangkan putra-putranya yang lain ditinggalkan menetap di Irak.
Tibalah Imam Al-Muhajir di Madinah Al-Munawwarah dan tinggal di sana selama 1 tahun. Pada tahun itulah kaum Quramitah memasuki kota Mekah dan menguasainya. Mereka meletakkan pedang di Al-Hajj dan memindahkan Hajarul Aswad dari tempatnya ke tempat lain yang dirahasiakan. Pada tahun berikutnya, Al-Muhajir berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dari Mekah beliau menuju Asir, lalu ke Yaman. Di Yaman beliau meninggalkan anak pamannya yang bernama Sayyid Muhammad bin Sulaiman, datuk kaum Sayyid Al-Ahdal. Kemudian Imam Al-Muhajir berangkat menuju Hadramaut dan menetap di Husaisah. Imam Al-Muhajir menetap di Hadramaut atas dasar pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenyataan menunjukkan setelah beliau hijrah ke negeri itu, di sana memancar cahaya terang sesudah beberapa lama gelap gulita. Penduduk Yaman khususnya Hadramaut yang mengaku penduduk asli dari keturunan Qahtan yang awalnya bodoh dan sesat berubah menjadi mengenal ilmu dan berjalan di atas syariat Islam yang sebenarnya. Imam Al-Muhajir dan keturunannya berhasil menundukkan masyarakat Hadramaut yang mempunyai faham Khawarij dengan dalil dan argumentasi. Maka masuklah Imam Al-Muhajir ke Hadramaut. Ia bersikap lemah lembut dalam dakwahnya dan menempuh cara yang halus dan mengeluarkan hartanya. Maka banyak orang-orang Khawarij yang datang kepadanya dan taubat di tangannya setelah mereka berusaha menentang dan mencacinya. Ia juga menolong kabilah Al-Masayih Al-Afif dan bergabung juga dengannya kabilah Kindah dan Madij. Mereka meninggalkan madhab ibadi dan bercampur dengan orang-orang yang datang dari Irak. Kaum Khawarij tidak mengakui atau mengingkari Imam Al-Muhajir berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Untuk memantapkan kepastian nasabnya sebagai keturunan Rasulullah SAW, Sayyid Ali bin Muhammad bin Alwi berangkat ke Irak. Di sanalah ia beroleh kesaksian lebih dari status orang terpercaya dari mereka yang hendak berangkat menunaikan ibadah haji. Kesaksian mereka yang mantap ini lebih dimantapkan lagi di Makkah dan beroleh kesaksian dari rombongan haji Hadramaut sendiri. Dalam upacara kesaksian itu hadir beberapa kaum Khawarij. Lalu mereka ini menyampaikan berita tentang kesaksian itu di Hadramaut. Dan di antaranya ulama ahli nasab dan sejarah yang telah memberikan perhatiannya terhadap kebenaran nasab keturunan Al-Imam Al-Muhajir dan silsilah mereka yang mulia ialah: pertama, Al-Alamah Abu Nas Sahal bin Abdullah Al-Bukhari dalam kitabnya Sirru Al-Silsilah Al-Alawiyah tahun 341 Hijriah. Kedua, Al-Nasabah Abu Hasan Najmuddin Ali bin Abi Al-Ghunaim Muhammad bin Ali Al-Amiri Al-Basri, wafat tahun 443. Di antara kitabnya adalah Al-Majdi wa Al-Mabsud wa Al-Musajjar. Ketiga, Al-Alamah Muhammad bin Ja'far Al-Ubaidili dalam kitabnya Tahdib Al-Ansab, wafat tahun 435 Hijriah. Keempat, Al-Alamah Al-Yamani Abu Al-Abbas Al-Surajji dalam kitabnya Tabaqat Al-Khawas Ahl Al-Sidqi wa Al-Ikhlas. Di dalamnya disebutkan mengenai hijrahnya seadah keluarga Al-Ahdal dan Bani Qudaimi. Disebutkan awal pertama mereka tinggal di daerah Wadi Saham, Wadi Surdut, dan Hadramaut.
Dan terdapat pula dari beberapa ulama nasab yang mempunyai catatan-catatan ringkas mengenai nasab keturunan Rasulullah yang mulia, ialah Al-Imam Al-Nasabah Al-Murtadha Al-Zubaidi dan Al-Nasabah Ibnu Anbah pengarang kitab Umdah Al-Talib. Selain mereka, banyak pula yang mengadakan penelitian tentang nasab keturunan Rasulullah SAW yang mulia. Hasilnya, mereka mendapatkan kebenaran yang tidak diragukan lagi. Sebagaimana hukum syar'i yang telah menjelaskan masalah interaksi sosial dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan keberadaan mereka dalam bentuk dalil-dalil yang kuat yang menjelaskan kemuliaan nasab mereka serta kepemimpinan mereka di wilayah Arab, Hindi, Turki, Afrika Timur, Asia. Semuanya merupakan dalil yang kuat tentang keberadaan mereka. Di antara peneliti tersebut ialah Al-Hajraji, Al-Yafi, Al-Awaji, Ibnu Abi Al-Hub, As-Sahafi, Abu Fadl, Abu Ubad, Ibnu Isa Al-Tarimi, Al-Junaid, Ibnu Abi Al-Hizam, Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Samurah, Ibnu Habban, Bamahramah, Ibnu Fad, Ibnu Akilah, Al-Marwani, Al-Tarimi, dan lainnya sebagai dijelaskan oleh Sayyid Diya Sahab dalam bukunya Al-Imam Al-Muhajir. Terakhir, nasab keturunan Rasulullah SAW dibahas oleh Sayyid Abdullah bin Hasan bil Faqih dalam kitab Tahnid Al-Muzaim, Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad dalam kitab Al-Qaul Al-Faslu dan Asy-Syamil fi Tarikh Hadramaut, Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah Al-Saqaf dalam kitab Badai Al-Tabut. Rasulullah SAW bersabda, setiap putra ibu akan bergabung nasabnya kepada asobahnya, pihak ayah, kecuali anak-anak Fatimah. Akulah wali mereka dan akulah asobah mereka. Ahmad bin Isa wafat di Husaisah pada tahun 345 Hijriah. Beliau mempunyai dua orang putra, yaitu Ubaidillah dan Muhammad. Ubaidillah hijrah bersama ayahnya ke Hadramaut dan mendapat 3 orang putra, yaitu Alwi, Jadid, dan Ismail atau Basri. Dalam tahun-tahun terakhir pada abad ke-6 Hijriah, keturunan Ismail, salah satu keturunan ialah Syekh Salim bin Basri, dan Jadid, salah satu keturunannya ialah Al-Imam Abi Jadid Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Jadid, punah dalam sejarah. Sedangkan keturunan Alwi tetap lestari. Mereka menamakan diri dengan nama sesepuhnya Alwi, yang kemudian dikenal dengan kaum Sayyid Alawiyin. Kita dapat menyaksikan bahwa sekarang anak cucu dan keturunan Imam Ahmad bin Isa menyebar di berbagai pelosok Hadramaut dan di daerah pesisir lautan Hindia seperti Asia Tenggara, India, dan Afrika Timur. Para dai dan ulama-ulama mereka mempunyai peranan yang besar di tanah air mereka yang baru. Para Sayyid Alawiyin menyebarkan dakwah Islamiyah di Asia Tenggara melalui 2 tahap. Pertama, hijrah ke India, kemudian pada tahap kedua dari India ke Asia Tenggara, atau langsung dari Hadramaut ke Asia Tenggara melalui pesisir India. Di antara yang hijrah ke India adalah seorang alim syarif Abdullah bin Husain Bafaqih ke kota Kanur dan menikahi anak menteri Abdul Wahab dan menjadi pembantunya sampai wafat. Lalu Syarif Muhammad bin Abdullah Al-Idrus yang terkenal di kota Ahmadabad dan Surat. Ia hijrah atas permintaan kakeknya Syarif Syekh bin Abdullah Al-Idrus. Begitu pula keluarga Abdul Malik yang diberi gelar Azamat Khan.
Dari keluarga inilah asal keturunan penyebar Islam di Jawa yang disebut dengan Wali Songo. Kemudian dari India, mereka melanjutkan perjalanannya ke Indonesia, yaitu daerah pesisir utara Sumatera yang sekarang dikenal dengan Provinsi Aceh. Menurut Profesor Dr. Hamka, sejak zaman kebesaran Aceh telah banyak keturunan-keturunan Hasan dan Husain itu datang ke tanah air kita ini. Sejak dari semenanjung Tanah Melayu, Kepulauan Indonesia dan Filipina. Harus diakui banyak jasa mereka dalam penyebaran Islam di seluruh Nusantara ini. Penyebar Islam dan pembangun kerajaan Banten dan Cirebon adalah Syarif Hidayatullah yang diperanakkan di Aceh. Syarif kebungsuan tercatat sebagai penyebar Islam ke Mindanao dan Sulu. Sesudah pupus keturunan laki-laki dari Iskandar Muda mahkota alam, pernah bangsa Sayyid dari keluarga Jamalulail jadi raja di Aceh. Negeri Pontianak pernah diperintah bangsa Sayyid Al-Qadri Siak oleh keluarga bangsa Sayyid bin Syahab. Perlis Malaysia dirajai oleh bangsa Sayyid Jamalulail. Yang di Pertuan Agung III Malaysia, Sayyid Putra adalah Raja Perlis. Gubernur Sarawak yang sekarang ketiga, Tun Tuanku Haji Bujang, ialah dari keluarga Alaidrus. Kedudukan mereka di negeri ini yang turun-temurun menyebabkan mereka telah menjadi anak negeri di mana mereka berdiam. Kebanyakan mereka jadi ulama. Mereka datang dari Hadramaut dari keturunan Isa Al-Muhajir dan Al-Faqih Al-Muqaddam. Mereka datang kemari dari berbagai keluarga. Yang kita banyak kenal ialah keluarga Al-Attas, As-Segaf, Al-Kaf, Bafaqih, Alaidrus bin Syah Abu Bakar, Al-Habsyi, Al-Haddad bin Smith bin Syahab, Al-Qadri, Jamalulail, As-Sirri, Al-Aidid, Al-Jufri, Al-Bar, Al-Musawa, Qadmir bin Akil, Al-Hadi, Basaiban, Ba'abud, Az-Zahir bin Yahya, dan lain-lain. Yang menurut keterangan almarhum Sayyid Muhammad bin Abdurrahman bin Syahab telah berkembang jadi 199 keluarga besar. Semuanya adalah dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah inilah yang berpindah dari Basrah ke Hadramaut. Lanjutan silsilahnya ialah Ahmad bin Isa Al-Muhajir bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib. As-Sibti artinya cucu, karena Husain adalah anak dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.